Jadi mendingan disebut ngantukan apa disebut tosis? Pertanyaan saya di ex saya ya. Mending dikasih tahu bahwa dia tuh ngantukan sehingga dia bisa memperbaiki pola tidurnya ya. Pola tidurnya sehingga dia nggak kehilangan melatonin, atau dia lebih senang didiagnosis sebagai tosis. Tosis ya, istilah tosis lagi viral banget ini di sosial media karena yang menyampaikan adalah seorang dokter yang famous banget, dokter bedah plastik, dan tentang sebuah situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang yang sangat terkenal juga. Istilah tosis itu untuk mengcounter ada seorang komedian ya, komedian satir komedian Panji Pragiwaksono yang mengatakan bahwa ada seseorang nomor orang berdua di Republik ini yang dia bilang orangnya tuh ngantukan karena memang rata-rata kalau lihat sehari-harinya wajahnya itu kan seperti orang, terutama matanya itu seperti orang yang nggak tidur berhari-hari, maka dia sebut ini orang ini ngantukan. Terus kemudian ada seorang dokter yang counter, tidak betul itu dia ngantukan, kondisi yang terjadi itu nggak boleh dijadikan sebagai bahan komedi, sebagai bahan ketawaan, itu adalah sebuah kondisi tosis. Nah gara-gara itulah maka kemudian jadi viral ya, semua orang tanya dan ingin tahu. Namanya netizen Indonesia nggak bisa dilawan ya. Jadi begitu tahu, oh ternyata tosis itu atau kelemahan palpebra ya kalau pak mata, jadi kelihatan seakan-akan orang itu kalau pak matanya selalu turun seperti khasnya orang ngantuk itu ada sebuah kondisi yang patologis dan berkaitan dengan mental health disorder, berkaitan dengan kesehatan mental seseorang, berkaitan dengan problem kesehatan mental seseorang. Dan dalam satu studi yang baru sekali ya, studi yang dilakukan oleh National Institute of Health (NIH) yang dimuat di PubMed tahun 2025, baru sekali nih ya, dan ini evidence based, sebuah penelitian panjang dan besar karena sampel size-nya lebih dari 4.000 menyatakan bahwa ada hubungan antara tosis ya, bukan P-nya nggak dibaca ya, hubungan antara tosis atau blefaroptosis dengan mental health condition pada orang dewasa. Jadi itu yang mesti juga harus hati-hati ya, karena jangan salah, netizen Indonesia ini luar biasa keponya dan mereka tuh akan segera langsung ngulik dan seketika itu dalam hitungan satu hari aja mereka udah pada pintar ngerti tentang tosis. Nah kalau kayak gitu gimana dong? Malah akhirnya sesuatu yang sifatnya fisiologis yang ngantukan itu kan fisiologis, orang ngantukan. Kenapa? Ya mungkin kurang tidur, kebanyakan main game, atau kebanyakan pergi dan segala macam, atau pokoknya dia tuh riwayat atau rutinitas tidurnya tuh nggak bagus. Ya nggak heran kalau siang dia ngantuk. Tapi kalau tosis itu adalah sebuah kondisi yang patologis dan ini bisa terjadi karena kondisi mental maupun terjadi pada kondisi organ damage ya, seperti misalnya diabetes kronis. Diabetes kronis itu salah satunya yang terkena pada organ mata adalah retinopati diabetika. Retina jadi kerusakan pada saraf mata yang kemudian secara kronis bisa mengakibatkan kelopak mata itu menurun ya. Memang ada hubungannya kan ya, karena itu hubungannya adalah dengan pada kelemahan otot-otot sekitar mata palpebra yang mengatur orang bisa membuka tutup kelopak matanya. Jadi mendingan disebut ngantukan apa disebut tosis? Pertanyaan saya di ex saya ya. Mending dikasih tahu bahwa dia tuh ngantukan sehingga dia bisa memperbaiki pola tidurnya ya, pola tidurnya sehingga dia nggak kehilangan melatonin, atau dia lebih senang didiagnosis sebagai tosis. Kalau tosis berarti asosiasi yang paling dekat adalah dia schizofren atau dia bipolar atau dia depression atau dia punya gangguan asosiasi yang berkaitan dengan keadaan mental, mungkin stres berat karena sekarang ini dia mengemban tugas yang luar biasa ya sebagai orang kedua di Indonesia, sehingga ya kemudian rentetannya adalah dia mengalami tosis sebagai sebuah dampak dari kondisi stres, kondisi tekanan yang di luar dari apa yang dia hadapi saat kemampuan dia untuk menghadapi saat itu tuh. Jadi hati-hati ya kepada para dokter semuanya. Walaupun saat ini kita memang sudah terbiasa dengan telemedicine, kita terbiasa dengan assessment at distance. Artinya sebenarnya kalau kita punya kapasitas untuk
melihat tanda dan gejala seseorang, nggak perlu orang itu harus datang ke tempat praktik kita dan kita kemudian melakukan asesmen fisik diagnostik dan sebagainya. Sebenarnya dari gejala, tanda gejala kita bisa lihat itu dibenarkan ya secara metodologis. Metodologinya namanya assessment at distance. Itu sudah saya terangin pada buku saya ya, Jokowi's White Paper ya. Salah satu metodologi yang saat ini dilakukan bisa ditegakkan untuk melakukan assess ya kepada seseorang yang kita duga mengalami problem kesehatan. Karena kan persoalannya kan si Fufuafafa ini bukan cuma psikopat, bukan cuma schizofren, tapi sepertinya bermasalah dalam sisi IQ kan ya. Jadi dia punya kosakata, dia punya literasi yang sangat terbatas. Tapi sayup-sayup kali-kali waktu kecil dia ngeliat Animal Planet gitu kan. Terus dia ngeliat ada binatang sesuatu yang bisa bergelung dan bisa berguling-guling. Pikiran dia itu landak, padahal itu adalah terenggiling. Nah, kalau landak kan rambutnya lancip-lancip, gimana dia mau? Betul. Jadi terenggiling ya kan? Terenggiling itu dalam rangka dia mau memproteksi dirinya atau dia berpindah, itu kan dia bisa menggulung begitu lalu kemudian menggelinding. Nah, mungkin pada suatu ketika dia melihat itu entah itu di Animal Planet, entah itu di mana gitu kan. Tapi dia lupa, itu namanya terenggiling. Bukan landak. Yang dia ingat landak, makanya dia tulis secara ini landak gitu kan. Ini kan menarik banget. Otaknya dia lupa tentang sebuah objek yang namanya terenggiling. Maka dia ambil secara sembarangan landak. Gitu. Nah ya. Jadi bayangin aja ya, Fufuafafa ini mengasosiasikan sosok seorang yang dihormati orang banyak, Pak Prabowo Subianto, itu dia asosiasikan dengan seekor binatang. Seekor binatang yang di dalam bayangan dia tuh menjadi objek lucu-lucuannya dia. Binatang itu menggelinding, terguling-guling. Ya kan? Nah, pasti dia ketika sedang mengetik gitu, dia pasti sedang terpingkal-pingkal, membayangkan sendiri kan dalam kayak orang di bangsal jiwa yang suka ketawa-ketawa sendiri tuh atau orang di pinggir jalan yang dia menderita gangguan jiwa. Kan sometimes dia suka ketawa-ketawa sendiri kan. Nah, itu pikiran delusinya lagi kerja. Dia membayangkan sesuatu yang bizar gitu kan. Itu kan dia lucu tuh. Nah, abis itu lebih lucu lagi kalimat terakhir. Pas nyampe di bawah, dia langsung beli jagung bakar. Ini lucu banget. Flight of idea lagi. Kenapa kok jagung bakar ya? Nah, di seorang pas. Karena dia tadi masih sayu-sayu inget dia nulis Semeru. Berarti setting cerita imajinasi delusinya itu kan di sebuah puncak gunung gitu kan. Dan langsung dia flight of idea bahwa kalau di gunung tuh kalau dia udah turun, kalau orang udah turun terguling-guling, maka turun itu ada ada orang-orang yang jual jagung bakar. Padahal itu settingnya di puncak Mas. Padahal dia lagi ngomong Semeru kan gitu ya. Betapa disorganisasinya, destruktif banget gitu pikiran seorang Fufuafafa ini ya. Atau misalnya saya potong sedikit, udah selesai 4 kalimat itu. Udah. Apa enggak sebaliknya menunjukkan bahwa dia pandai, dia menunjukkan imajinasi yang liar, menunjukkan hal-hal yang unpredictable. Kalau misalnya saya katakanlah saya advocate-nya Fufuafafa gitu. Enggak begitu, Dok? Enggak dong. Enggak ya. Proses berpikir seorang cerdas ketika dia sedang melakukan imajinasi itu enggak destruktif. Ya ini ya poin penting ya. Untuk menunjukkan kadang-kadang suka gini karena saking liarnya pikiran seorang schizofrenik. Kan liar banget.
Iya. Pikiran skizofren itu liar banget. Kayak nggak ada, kayak borderless banget. Kadang-kadang muncul. Schizophrenic itu apa ya? Saya sering dengar. Schizophrenia itu adalah gangguan jiwa dalam stage yang paling terminal, paling lebih di atas hancur. paranoid gitu ya. Paranoid itu sign and symptoms termasuk bagian dari kelompok schizofren. Oke. Fase awal. Jadi schizofren itu jiwanya udah terbelah. Saya pernah mendengar seorang tokoh besar dunia yang schizophrenia itu siapa misalnya? Oh, banyak. Oke. Banyak. Misalnya? Misalnya pemenang hadiah Nobel fisikonomik. Namanya John Nash. John Nash itu seorang jenius schizofren. Oke. Seorang jenius schizofren. Karena ya. Silakan dok. Nah, balik lagi. Tapi jangan kemudian mengeneralisir bahwa setiap schizofren itu pasti jenius, enggak. I see. Karena jenius, schizofren. Okay. Kebetulan aja John Nash itu jenius dan schizofren. Kebetulan aja. Yeah. Ada idiot schizofren, ada. Oke. Ada low IQ schizofren, ada. Ada high IQ schizofren, ada. Oke, jadi schizofren itu bukan penyakit bawaan orang jenius ya? Bukan. Yeah, Bukan. Jadi ini mesti ini karena banyak juga netizen yang salah kaprah ya terhadap kenapa orang schizofren itu bisa, misalnya contoh Van Gogh. Van Gogh itu schizofren. Oke. Ya. Sampai motong telinganya sendiri. Nah, makanya kan itu kan schizofrenianya dia itu membawa perilaku bizar yang mengerikan gitu kan, seperti itu. Tapi dia jenius. Oke. Ya. Tapi jangan sekali lagi tuh bahwa jangan menyamaratakan seakan-akan schizofren itu punya geniusity, dan seorang yang jenius itu punya potensi schizofren. Enggak. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kebetulan aja Van Gogh, kebetulan aja John Nash, kebetulan aja schizofren. Alan Turing yang menemukan komputer itu juga schizofrenik. Oke. Tapi enggak semua jenius Oke. itu. Oke dok, kembali ke Fufu Fafa tadi sebagai schizofren. Jagung bakar, lompat dia flight of ideas lagi. Flight of idea, inkoherensi, delusi, ambiguity, kemudian pikiran yang tidak nalar lah gitu ya. Jadi dia itu kayak gini, dia itu schizofren itu karena jiwanya udah terbelah-belah sehingga tidak menyatu lagi antara jiwa kemudian physically-nya dia itu udah terpisah. Udah terpecah belah. Apalagi mind-nya dia ya, ya, spiritnya dia udah nggak dapet. Nah, jadi nih seringkali schizofrenia itu kalau ditelusuri lebih lanjut, kadang-kadang dia sudah kehilangan persepsi terhadap tubuh dia. I see. Sampai tiba-tiba dia ngerasa dia tuh raksasa. Oke. Atau tiba-tiba dia ngerasa dia seorang nabi. Ada yang tiba-tiba ada yang schizofren tipe tertentu tuh ngeliat di kaca tuh kulitnya ditumbuhi bulu yang lebat. Ada yang tiba kayak gitu-gitu. Jadi delusinya itu udah yang seperti itu. Mungkin kalau seandainya Fufu Fafa itu bisa dihadirkan di depan psikiater, kelompok psikiater yang bisa melihat sign and symptom dan menggali secara deep dive, dan itu nggak bisa dalam hitungan menit, karena itu harus hanya bisa dilihat dalam berbulan demi bulan begitu. Karena ingat ya, ini ada sebuah yang mungkin orang awam nggak ngerti. Seorang penderita gangguan jiwa itu sangat manipulatif, manipulatif banget. Manipulasinya tuh gimana? Orang bakal terkecoh di tahap awal. Dia akan menampilkan sosok yang lembut, sosok yang baik. Itu orang penderita gangguan jiwa tuh pinter banget manipulasi. Tapi nanti dia nggak akan tahan bersikap manipulasi yang tidak sesuai sama defeknya dia. Dia akan balik gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sangat berbahaya ya. Ya itu kan memang kayak orang gila kadang-kadang suka mempersuade orang gitu-gitu. Tapi kemudian tiba-tiba dia mau memukul atau menyakiti ya. Jadi kalau kita sebut nggak banyak ya, tapi beberapa dalam sejarah tuh beberapa kepala negara lah ya. Mungkin tsar, mungkin kaisar, mungkin raja atau siapapun tuh banyak yang schizofren. Bukan banyak ya, beberapa schizofren. Dan mereka pribadi yang manipulatif. Mereka pribadi yang manipulatif. Pandai sekali mengecoh orang di tahap awal ya.
tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Oke. Contoh, ini bukan relate ya, tapi Iya. menunjukkan kalau perilaku-perilaku manipulatif untuk menyembunyikan atau mengcover kekejian yang sesungguhnya ada pada dirinya. Itu dia cover dengan perilaku-perilaku yang sangat manis, cium tangan dan sebagainya kepada siapapun dan Oke. Nah, itu Dok, kayak misalnya gini Dok ya. Kalau soal Syahrini tadi kan mungkin kita kesampingkan itu obsesi obsesi seksual dia ya. ya itu adiksi berarti. Iya, jadi kita Kesampingkan. tidak bahas ya. Jadi kalau misalnya setelah 5 tahun dan 10 tahun, kan dia melakukan penghinaan itu 2014, 2019 ya. Sampai 2018 ya. Oh, 2018 ya kan? Ini ada 2018 nih. Nah, 2019 juga mungkin kalau konteksnya Pilpres juga kan. Itu mungkin nggak watak itu adalah watak yang baru muncul karena kontestasi politik atau watak bawaan ya, dan kemudian nggak itu bisa berubah setelah dia katakanlah sekarang harus berkolaborasi dengan orang yang membuat dia obsesif compulsiveness tadi. Silakan Dok. Ya, kalau gangguannya masih gangguan kepribadian, Ya. biasanya dengan konseling. Jadi kalau jiwa itu ada stage ya. Kalau gangguannya itu masih gangguan kepribadian, berarti jiwanya belum terpecah, masih utuh. Itu dengan konseling, ya, cognitive behavior terapi, konseling yang terus-menerus, kemudian obat-obatan, itu bisa mengendalikan gangguannya sehingga nggak mengalami damage. Tapi kalau sudah gangguan jiwa, apalagi udah schizofrenik, berarti jiwanya udah terpecah-pecah, itu sudah irreversible, Oke. sudah permanen. Oke, nggak bisa dibalikin lagi. Ya, satu-satunya cara untuk membuat yang bersangkutan itu tenang, itu dengan obat-obatan yang diminum secara terus-menerus. Oke. Tapi pada seseorang yang sudah dengan catatan diagnosis tegak ya. Dan diagnosis tegak itu kalau kita bicara penyakit jiwa itu nggak bisa dilakukan cuma 5 menit, 10 menit nggak bisa. Diagnosis gangguan jiwa itu tegak setelah berkali-kali pertemuan dan assessment, analisis, sintesis yang sangat deep diving. Itu baru ketemu tuh setelah pertemuan berkali-kali oleh psikiater. Jadi ini juga saya sekaligus menjawab ya, seandainya orang itu adalah dia gitu, kenapa kok lolos pemeriksaan Kesehatan jiwa. kesehatan gitu ya? Karena nggak cukup waktu pada waktu dilakukan pemeriksaan itu untuk sampai kepada taraf. Atau ada kesengajaan enggak ya? Saya kok nggak lihat itu ya. Karena kan ada isu pada waktu itu kan ID tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan apa-apa. Kalau ID sih sebenarnya nggak jadi meter ya. Mau Oke. dilibatkan atau tidak, karena dokter yang melakukan pemeriksaan kan itu juga anggota ID semua. I see. ID kan anggotanya adalah dokter-dokter yang masih mengurus SIP-nya. Otomatis kan dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan kan semua kan masih punya Intinya SIP. nggak cukup waktu untuk menyimpulkan. Ya, kalau sampai ke level tersebut. Dan ingat tadi yang saya bilang bahwa penderita gangguan jiwa, apalagi kalau sudah tipenya schizofren, itu manipulatif sekali. Kayak dia tuh kayak punya semacam ketahanan untuk di tahap awal untuk membuat dia bisa memanipulasi apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya dengan menampilkan charm, menampilkan sebuah ya sosok yang gimana lah gitu. Dokter kan pernah tadi saya belum dijawab tuh. Apakah bisa berubah dia terhadap sosok yang dihinanya tadi? Saya bilang tadi irreversible, Oh, permanen. Oke. Kalau sudah di tahapan gangguan jiwa yang paling paling terminal yang disebut sebagai schizofren, ya itu artinya gangguan jiwanya itu sudah jiwanya itu sudah damage. Itu yang bisa dilakukan kepada yang bersangkutan. Ya. Itu ada 3. 1, minum obat terus-menerus, kemudian terapi kejut listrik untuk sekedar membantu untuk
menstabilkan listrik otaknya Ya. sehingga dia tidak eksaltasi, dia tidak mengamuk dan sebagainya, Ya. atau tidak destruksi dan sebagainya. Atau ini zaman dulu ada namanya lobotomi. Jadi sebagian dari otak yang udah rusak itu diambil. Oke. Itu tapi sudah praktek lobotomi itu sudah lama tidak dilakukan. I see. Tapi dulu ya cukup membantu, terutama untuk para penderita schizofren yang ini ya, yang sangat destruktif, melukai orang lain, membunuh dengan keji, kemudian melukai diri sendiri dan sebagainya. Itu zaman dulu dilakukan lobotomi. Nah, sekarang dok ya, misalnya ini kan kita kan bicara tentang tadi ya neuroscience tadi, dia berdekatan sekarang, bahkan berpartner ya, bisa bekerja sama berkolaborasi dengan orang yang dijadikan objek kebenciannya mungkin ya, kemarahannya atau apanya. Itu gimana? Bahaya nggak itu dok? Ya ini kalau saya mesti terpaksa kaitkan dengan fenomena adiksi seksualnya dia ya. Oke. Jadi gini, ini ada seorang yang kompleks, gangguan jiwanya itu kompleks. Ada obsesif kompulsif disorder, ada adiksi. Dalam hal ini kan adiksi yang jelas itu tanda dan gejalanya itu kan adiksi seks. Sebetulnya kalau kita bicara adiksi udah nggak penting lagi sebetulnya materinya. Apakah dia adiksi seksual, apakah dia adiksi rokok, apakah dia adiksi narkoba, apakah dia adiksi korupsi. Yang jelas sudah terjadi kerusakan pada sirkuit tengah otak. Oke. Ya di situ ada kognitif, ada emosi, ada kemampuan dalam mengendalikan diri dan sebagainya itu udah rusak di situ. Jadi yang menjadi materi sekarang yang penting adiksi. Nah adiksi, kemudian obsessive compulsiveness, kemudian gangguan jiwa schizofren tipe katatonik ya. Jadi artinya tuh konsisten seperti itu. Dan kemudian dengan kalau kita lihat dari ini neuroscience ya, saya bukan psikiater ya. Jadi banyak netizen yang Dr. Tifa kok bisa melakukan loh, karena saya bicara dalam domain scientific base. Jadi apapun yang menjadi objek kajian tuh bisa. Kalimat bisa, suara bisa, perangai bisa, body language bisa. Itu seorang neuroscience begitu. Dengan body language itu iya, bisa membaca pikiran melalui ketahuan saya pikiran saya. Ya itulah bidang neuroscience ya. Kalau psikiater kan dia memang bertugas untuk mengumpulkan serangkaian data-data, tanda-tanda dan gejala, variabel-variabel yang dipakai untuk menegakkan diagnosis seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak dan melakukan terapi. Nah, saya di area ilmu. Jadi bagi saya semua ini menjadi sebuah data yang bicara. Jangankan kalimat-kalimat yang konsisten seperti ini, yang bahkan dengan AI pun juga bisa, AI akan bisa membaca. Kalimat-kalimat ini, dia schizofren pun bisa banget. Dari body language-nya yang katatonik aja, yang body language nih ya, jalan agak menunduk dan katatonik. Jadi kayak robot. Coba perhatiin deh. Itu namanya kalau kita mau kaitkan dengan schizofren, berarti schizofrenia tipe katatonik. Ini kita kan nggak apa-apa karena yang kita bicarakan ini calon pejabat publik kan, ya. Ini artinya kita sudah bukan mengasumsikan lagi ya. Ada ruang 0,1% kalau menurut Roy Suryo. Kan Roy Suryo bilang 99,9%, tetapi seandainya ya. Jadi di RH Channel itu membuat polling. Pollingnya itu berapa persen keyakinan Fufu Fafa itu adalah G kan? Saya kasih 3 pilihan ya, mungkin saya schizofrenia juga. Jadi saya kasih pilihan 100%, kemudian 99,9% dan tidak tahu. Ternyata dari 46.000 nih ya, harus ke kacamata lagi. Jadi dari 46.000 orang yang voting atau yang ikut ini, yang mengatakan 100% itu 86%. Yang mengatakan 99,9% itu 9%, yang mengatakan tidak tahu 4%.
Berarti standar taraf signifikansinya sudah tercapai. Iya. Karena taraf signifikansi itu di atas 85%. Jadi very significant ya. Ya. Nah, jadi itu yang keyakinan survei ya. Sebagai sebuah survei ya. Ya, sebagai sebuah polling lah ya. Polling Ya, belum survei ya. Belum survei ya, polling. Tapi polling walaupun polling diikuti 46.000. Bukan di 1.200 ya kan. Sampel size-nya sangat representatif. Ya, sangat gede gitu ya. Oke. Dok, tadi kan harus dijawab. Tadi bahaya apa enggak itu kan? Iya. Nah, tadi saya lagi ngaitin kan ketiga fenomena ya. Iya. Kalau saya nggak bisa mengatakan ketiga penyakit enggak. Saya mengatakan ketiga fenomena. Oke. Tanda dan gejala skizofrenia, obsessive compulsiveness, skizofrenia. Ya, skizofrenia. Yeah. Obsessive compulsiveness dan adiksi ada di dalam satu tubuh seseorang. I see. Dan bagaimana kita lihat betapa brutal kata-kata yang disampaikan. Saya agak begini, bukan loncat pikir tapi koheren ini ya, koheren. Kalau seseorang itu memiliki adiksi seksual, kemudian dia punya kepribadian obsesif kompulsif dan dia punya gangguan jiwa skizofrenia, itu biasanya dia sadomasokis. Oh, sadomasokis itu sadomasokis. Dia menyakiti diri sendiri. Bukan, sadomasokis itu ini sebuah istilah yang spesifik ya. Untuk menunjukkan ada sebuah abnormalitas dalam hubungan seksual, di mana dia mendapatkan kepuasan dengan menyiksa pasangan seksualnya, sadomasokis ya. Nah, biasanya relate gitu. Relate tuh dalam arti apa? Kalau kita melihat dari situ, maka kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan itu seandainya betul sampai pada level sadomasokis, berarti dia bisa melakukan kekerasan tidak hanya secara verbal, tapi juga bisa melakukan kekerasan secara fisik terhadap secara fisik, gitu. Nah, ini akan menjadikan yang bersangkutan ini berbahaya kan? Apakah kepada pasangan, apakah kepada orang di sekitarnya, apakah kepada orang yang menjadi partnernya, apakah kepada orang yang seperti itu. Nah, itu yang kita jadi khawatirnya kan di situ. Oke, gitu. Dok, saya mau lompat lagi. Ada nggak yang dokter tambahan sebelum saya lompat pernyataan dokter yang lain? Ya, sebetulnya intinya tuh gini. Sebenarnya kalau seseorang dia punya gangguan jiwa, kayak dia punya dia adalah seorang skizofrenia, kayak dia seorang obsessive compulsiveness, kayak dia seorang adiksi kayak dan sebagainya. Tapi ketika kemudian dia menjadi sebuah objek pemilihan gitu ya, lalu kemudian dia jadi, itu kan nggak bisa gugur. Ya, oke. Ya makanya kan saya bilang di channel yang lain ya, saya bilang bahwa kalau memang sepakat tidak ada sesuatu yang bisa digunakan, saya nggak ngerti ya, saya bukan orang hukum, jadi sangat awam di situ. Kalau ada sesuatu perangkat atau alat apapun, tools apapun yang bisa dilakukan untuk menganulir, ya udah berarti saya dokter bilang better untuk menganulirnya. Ya misalnya begitu ya. Kalau ada perangkat dong. Ya karena potensi untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain itu kan tinggi sekali di sini kan. Ya kan. Nah, tapi sebagai seorang dokter saran saya apa? Terapi orang ini. Saran saya di situ. Bukan anulir orang ini karena ranah itu ada di ranah hukum. Soal menganulir dan sebagainya. Tapi sebagai seorang dokter yang belajar neuroscience, saya bilang terapi orang ini. Kalau memang semua orang menghendaki dia menjadi pejabat sesuai sama. Pertanyaannya adalah kalau kita melakukan terapi, berapa lama menterapinya, dan kemudian during terapi itu kan dia memimpin orang, memimpin kantor, mungkin juga dia mengambil keputusan, itu gimana? Kalau tegak diagnosis skizofrenia, terapinya seumur hidup sih. Karena sambil kemudian dia bekerja. Yang nggak tahu itu, ada nggak tuh undang-undang yang bisa yang bisa mengakomodir seorang penderita gangguan jiwa berat yang sedang melakukan terapi rawat jalan itu bisa menjalankan
Saya sih sebenarnya Tugas dan mudah fungsinya. menjawabnya Dok dari sisi hukum tata negara, tapi saya cuma mengatakan satu hal saja, bahwa baik sebelum maupun setelah dilantik tetap bisa dimundurkan. Oke. Kalau sebelum melakukan perbuatan tercela, karena termasuk bohong kan? Nah. Artinya dia kan hari ini kan bohong kan, karena dia tidak mengakui. Padahal kalau memang 99,9% bahkan 100% menurut Sobat RH, maka sesungguhnya kan dia sudah melakukan kebohongan dan itu sebenarnya perbuatan tercela. Atau ketika dia misalnya sudah dilantik, ya dia bisa dikatakan tidak lagi mampu secara rohani. Kan ada syarat mampu secara jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Iya. Rohaninya. Oke. Berarti Rohani kan harus ada kejiwaan. Ya, gini. Makanya nih kalau kita mau pakai undang-undang yang membahas tentang yang menggunakan perbuatan tercela, maka jangan sampai yang bersangkutan itu terdiagnosis schizofren. Kalau didiagnosis psikopat aja. Karena seorang schizofren itu nggak bisa dianggap melakukan perbuatan tercela. Schizofren loh. Tetapi dia secara kejiwaan udah tidak mampu lagi berarti. Nah, ya artinya tetap gini. aja. Ya. Artinya di situ kan ada syarat mampu secara jasmani, rohani. Ya, itu di apa namanya aspek hukum yang berbeda ya. Ya. Makanya pasal yang sama tetapi huruf yang berbeda. Huruf yang berbeda. Iya. Oke, jadi gini, balik lagi, jangan sampai dia didiagnosis schizofren. Oke. Ya, tapi sebenarnya memang kalau sudah wilayah itu wilayah politik kebanyakannya. Ya, sudah artinya wilayah kalau politik. Jadi ya. kalau orang seperti dokter barangkali diminta untuk konfirmasi kan. Ya, sebagai misalnya seperti itu. Expert witness ya kan. Gitu. Oke, Dok. Satu lagi Dok yang menarik Dok ya. Ini saya harus mengatakan ini juga soal dua hal. Sorot mata dan gesture. Oke. Saya nggak enak bilangnya, tapi kita kan gini, kita bicara tentang pejabat publik ya, bukan perorangannya. Dokter lihat nggak, ada sorot mata yang agak berbeda atau seringai yang berbeda. Kalau menyeringai kan agak berbeda, dengan gesture yang agak beda juga gitu. Termasuk juga kalau ngomong dengan intonasi ya, yang kadang-kadang kok agak nggak umum gitu kan. Ya itu. Silakan Dok, melihat ini Dok, gejala ini, fenomena ini. Ya, ini saya lihat fenomena ya. Ya. Saya bukan dalam konteks menegakkan diagnosis ya. Iya, fenomena. Perangkat saya gunakan fenomena. Jadi sorot matanya itu menunjukkan kalau seandainya kita apa namanya objek ini tegak diagnosis schizofren, berarti dia schizofrenia tipe paranoid. Karena sorot matanya itu menunjukkan dia itu paranoid. Paranoid itu mencurigai orang. Mencurigai dan agitatif ya. Oke. Ya, paranoid itu pertama dia memandang dengan curiga atau dia memandang dengan agitatif. Ini tampak di situ sebagai sebuah fenomena ya. Nah, tapi kalau kita mau lakukan misalnya kajian, itu tercermin nggak dalam debat capres misalnya? Tercermin. Coba aja kalau misalnya kita slow namanya? Kita videonya itu slow motion ya. Yeah. Itu kelihatan banget. Okay. Kita bisa potong-potong tuh pada saat mana sorot matanya kelihatan paranoid, agitatif ya. Itu schizofrenia tipe paranoid itu begitu tuh. Okay. Kita bisa buat perbandingan pasien-pasien schizofrenia yang dirawat di rumah sakit jiwa. Akan ada kesamaan tuh. Okay. Cara memandang dengan penuh agitatif gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fisik ya, mata ya. Yeah. Nah, mata itu kan tampak abnormal. Saya nggak bicara strabismusnya, karena soal strabismus itu soal anatomi, gitu kan, variasi biologi aja. Apa itu? Strabismus itu bahasa awamnya juling. Sorry. Ya, itu variasi biologi aja. Kita nggak ada di area itu. Cuma dari pupil matanya nih, ada kesamaan ya, saya bilang kesamaan, saya tidak menuduh, tapi kesamaan. Jadi kita pakai komparasi ya. Itu dengan pupil mata, bentuk mata dari para penderita adiksi narkoba. Adiksi orang penderita. Ini confirm ini. Kita komparatif. Pakainya studi komparatif. Oke. Jadi kita anggap aja gini,
ini muka dipotong, Yeah. diedit, dipotong matanya aja, sehingga kita tidak tahu ini mata siapa. Lalu kita compare dengan potongan-potongan mata dari penderita narkoba, adiksi narkoba, adiksi ya, ketergantungan sudah. Ya, sama. Jadi kalau misalnya kita bicara begitu, ini sudah adiksi juga berarti? Ya kalau kita lihat dari satu itu kan mesti diretrospektifkan. Jadi evidence-nya harus diretrospektif. Apakah memang begitu? Makanya saya juga sudah sampaikan kalau memang kita pengen tahu, uji yang terbaik adalah uji DNA menggunakan rambut. Karena rambut itu bisa menahan, mengandung residu chemical substance dari narkoba ya. Dari psikotropika itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi, untuk mengetahui apa 6 bulan terakhir pakai atau enggak. Ya, gitu misalnya seperti itu. Lebih jauh dari itu ya nggak bisa gitu. Nggak bisa kecuali record, ada medical record dia ya. Atau ya memang ada bukti-bukti yang menunjukkan misalnya dia memang melakukan itu atau dia ini tertangkap CCTV dan sebagainya. Itu yang bisa kita jadikan sebagai data-data untuk mendukung apakah seseorang yang memiliki mata seperti ini, sorot mata seperti ini adalah dia possible untuk kita nyatakan sebagai suspek adiksi narkoba gitu. Dok, tadi kan dokter bicara mengenai beberapa adiksi ya, suspek narkoba, tadi seksual gitu. Ini sebenarnya ada nggak benang merahnya itu ya? Apakah ini bawaan lahir atau benang merah karena sebuah perilaku, misalnya let's say karena narkoba misalnya gitu. Ya, kalau adiksi biasanya karena environment ya, karena internal environment atau external environment. Artinya seseorang itu berada di dalam sebuah keluarga nurture ya, pengasuhan dari orang-orang yang adiksi misalnya gitu. Adiksi apapun ya. Mulai narkoba sampai korupsi misalnya gitu. Maka dia secara nurture dia akan DNA-nya, informasi genetiknya itu akan memproses apa yang dia lihat itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. I see. Artinya kan itu menjadi sebuah gene environment interaction. Gene artinya informasi genetik bersama dengan environment itu terjadi interaction yang membuat informasi genetika itu berubah seiring waktu. I see. Ketika pajanan itu terus-menerus terjadi. Yang tadinya mungkin bagi orang nggak benar, tapi karena disajikan terus jadi benar. Dan dia bisa terinfluence dan seterusnya gitu. Makanya kan dalam bahasa awam saya bilang gangguan jiwa itu nular. Itu karena konteksnya begitu. Sebuah ilmu nih ya, confirm, stabil ilmunya nih, kuat. Ya legitimasinya namanya gene environment interaction. Interaksi antara genetika dengan lingkungan. Dok, ini ada pertanyaan sedikit ya. Menurut saya penting juga nih, Bang Refli, kalau perilaku G, kita sebut aja G, yang usianya sudah 37 tapi suka bermainan-mainan anak-anak, kan waktu pindah itu kan mainan anak-anak semua. Dan pernah juga terlihat dia main sepeda-sepedaan di istana. Itu apa yang bisa dokter lihat? Di satu sisi kita melihat gambaran yang ganas tadi kan, bisa marah, bisa meluapkan emosi ya kan. Tapi di sisi lain dia seperti anak-anak gitu, childish gitu. Bukan childish, itu perilaku bizarre. Bizarre itu apa? Bizarre itu perilaku abnormal yang tidak cocok dengan usia. Itu dari sisi misalnya ya dia dengan secara sengaja ya. Jadi masih relate jadi ya? Iya, secara provokatif itu. Dia sengaja anak buahnya memvideokan dia lagi mengawasi mainan-mainan dia. Itu kan provokasi tuh. Menunjukkan bahwa ini aku kayak gini. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda gangguan jiwa. Nah, di mana relasinya? Di gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif. Ya. Kemudian perilaku kekanak-kanakan itu bizarre. Namanya bizarre. Bizarre tuh dia nggak cocok yang dia lakukan dengan. Nggak connect gitu ya? Iya. Bukan childish, bukan. Bukan. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak connect dengan usianya ya, dengan seharusnya dia seperti apa gitu ya. Ya, kalau kita lihat dari data-data konsisten, kan nggak cuma itu perilaku bizarnya dia. Misalnya contoh, dia itu ketika menjabat
sebagai pejabat di kota tersebut Ya. kan, itu kan mobil dinasnya dia gonta-ganti warna kan, dengan warna yang aneh-aneh, dengan warna yang macam-macam seperti itu. Iya. Yang di framing oleh anak buahnya tuh sebagai ini milenial Oh, I leader see. dan padahal itu bizarre. Oke. Dan kalau kita lihat korelasi antara perilaku yang lain kan konsisten, bizarnya. Iya, iya, iya. Ya kan, itu bukan perilaku, bukan dia milenial dia begitu, enggak. Itu bizarre. Termasuk kemudian dia main sepedaan di istana dengan sepeda kecil dan sebagainya. Itu kan itu perilaku yang bukan childish, immature bukan, tapi bizarre. Artinya apa? Pesan yang dia sampaikan kepada publik adalah saya bisa melakukan apa saja loh. Oke. Berarti di aspek, kalau benar itu aspek itu waham dia masuk. Oke. Waham. Dok, kalau misalnya kita pakai skala kepemimpinan ya. 25 ke atas itu adalah orang very excellent. Katakanlah nilainya 75 ke atas sampai 100. Excellent. Kalau misalnya 50 ke atas sampai 75 mentok, itu rata-rata. Kalau 25 ke atas sampai 50 itu buruk. 25 ke bawah sangat buruk. Kalau ada 4 kategori ini, dokter mau memasukkan Fufu Fafa ini di area mana? Dia nggak bisa dimasukkan not even itu skala 1 sekalipun. Nggak Oke. bisa, karena skala itu nggak bisa dipakai untuk dia. Oke. Bagaimana kita bisa mengukur skala kepemimpinan dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat tipe schizofren?